Selamat datang. Three, two. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Jan, sehat. Alhamdulillah. Lagi empuk ini. Kabarnya? Meriang sih belum. Masih jangan. Om gimana keadaannya Om? Meriang tuh merindukan kasih sayang Om. Emang istri lo nggak sayang sama lo? Lo kan suami tercinta. Pastinya. Iya Jan, sama Om ini udah 2 minggu malah. Kenapa dong? 2 minggu pakai jaket mulu. 2014 hari kan? 14 hari, iya. Berapa jam Jan itu? Tahu. Banyak kan deh. Lo kemana aja San? Kita sih ngalor ngidul kita. Gak jelas juntrungannya. Gitu. Lah Om gimana Om? Om Itu usaha itu gimana? usaha apa? Apa namanya? Kuliner. Kuliner. Sakuli kali. Aduh. Enggak lo udah berobat lo? Kamu nanya nggak? Kamu bertanya-tanya. Oh, itu hasilnya gede itu. Hah? Itu si Alif itu dari Cepmek. itu. Saya ke Cepmek. Kenapa pikirannya jorok ya? Hah? Cepmeknya itu, meknya itu. Lo aja nggak harus dengar Chapman juga. Jawab mulu. Kesini lo, duduknya lah. Takut jawab sama. Ini urusan Ya minum. Iya, lo ada urusan sih. Iya. Ya. Udah jarang makan Om. Ya lo kenapa nggak berobat? Berobat dulu sih. Ya saya takut zaman sekarang Om berobat ntar isolasi weh. Ya tinggal diisolasi gitu. Yang penting mulut, hidung, mata jangan diisolasi. Bisa Biar napas. bisa dia. Gimana Om? Iya sama Om juga mau berobat, mau ke klinik atau ke rumah sakit gitu. Khawatir saat Om berobat nanti Om dijadikan terdakwa itu, dijadikan terdakwa. Saat nanti Om nggak mau jadi terdakwa, justru nanti Om malah akan jadikan tersangka. Itu udah pasti. Ini rumah sakit tapi persidangan nih. Ya sekarang kan begitu, apa-apa kaitannya dengan situ. Karena apa, drama yang di persidangan itu nggak beres-beres kan. Nah, sekarang gini San, di mana-mana ya teman-temannya Om kemarin meriang kayak Om kayak gini nih, masuk klinik. Yang harusnya itu sejam udah balik keluar, nyampe berhari-hari di klinik. Karena dijadikan terdakwa kemudian tersangka. Datang dijadikan terdakwa, dijadikan terdakwa kena. Yang ada tuh terdakwa tuh misalkan ngelakuin kejahatan masuk persidangan. Iya, Masuk rumah ini sakit juga dinyatakan sebagai kejahatan. Gini, masuk klinik diperiksa terus dijadiin terdakwa karena kena COVID. Tuh terdakwa sebagai COVID, kena COVID. Saat dia ngelak nih kayak Om, vaksin 1 udah, 2 udah, vaksin booster udah, diperiksa, di covidin, jadikan terdakwa COVID. Om nggak mau dong. Om kan yang ngerasain punya badan sendiri. Emang ada begitu? Lah sekarang mau banyak begitu, udah dari kemarin-kemarin juga gitu. Om nggak mau jadi terdakwa, lah malah dijadiin tersangka. Lo katanya bapak sekarang jadi tersangka COVID. Kenapa? Iya, karena bapak nggak mau penjara 14 hari. Iya, bapak nggak mau ditahan di sini. Jadi tersangka.
karena nanti bapak menyebarkan COVID. Tuh, makanya langsung dijadiin tersangka, ditahan di situ 14 hari. Iya juga sih bahasanya. Nah, gue nggak mau, kan badan gue yang rasain. Gue sebelum apa vaksin yang kemarin waktu lagi rame-rame COVID, om itu mungkin dikatakan kena COVID, isolasi mandiri di rumah. Itu yang om rasakan nggak seperti ini badan itu. Ini om rasain flu biasa lah, tapi memang sudah 2 minggu lebih ya, karena kan aktivitas yang tinggi. Lalu flu juga kenapa? Karena kita kehujanan om. Kan kita juga usahanya ojek payung juga. Terus? Ya apa aja. Ojek payung kertas. Lo kalau ojek payung jangan pakai payung kertas. Makanya mana bisa kertas? Kalau bangkrut. Itu kan kebanyakan kertas om. Kalau mau ojek payung itu pakai payung yang bener. Lo ojek payung pakai payung kertas. Itu nggak bisa lo. Nggak bisa. Pakai payung kertas. Emang lo flu? Yang saya tahu payung kertas payung monyet kayaknya tuh. Payung monyet kan ada pakai payung. Ada ngomong monyetnya. Lama nggak ketemu juga. Monyet mana monyet. Lo kena flu kenapa yang disalahin hujan? Hujan lo salahin, panas lo salahin. Musingin lo mah. Mungkin nggak, kalau kata orang dulu tuh kalau habis mandi hujan dikopiok dulu. Kata mak saya dulu begitu. Biar nggak meriangin. Gue diajarin dulu waktu gue ngaji kalong tuh, dulu waktu zaman masih remaja ngaji kalong. Kalong maksudnya di ini apa itu kampret? Iya, ngaji kalong tuh, kalau ngaji habis apa asar dan lanjut lagi habis maghrib. Tapi sama kampret sama nggak? Itu mah semarga. Ada kan makanannya itu. Kadang-kadang itu diajarin sama ustadz gue dulu. Ini ada hadis ini. Ini ada hadis nih Le. Hadis gimana Tat? Jadi Ustadz jangan dipotong-potong namanya. Iya. Ustadz jangan tat. Aduh. Ya maksudnya hadis gimana Ustadz? Ya ini hadis tentang hujan. Jadi hadisnya itu intinya begini, isinya itu bahwa air hujan itu adalah sumber dari segala sumber obat dari segala macam penyakit. Nah terus caranya gimana Tat? Iya. Caranya lo kalau lagi hujan tuh lo ambil airnya, ya kan? Lo endepin, ya kan? Jangan dimasak. Nah, nanti setelah ngendap airnya ambil yang bersihnya di atas terus lo minum. Lo baca. Udah minum, nggak dimandiin? Enggak, minum. Tuh. Oh iya benar tuh. Nah lo nyalain karena hujan lo flu, karena panas lo. Itu gimana sih? Iya nih 2 minggu gue begini karena kehujanan mulu sih. Nyalain juga ini namanya om. Gue berangkat pagi hujan. Giliran jatahnya saya berangkat malam hujan juga. Kenapa waktu kemarin gue pagi berangkat hujan? Kenapa pas gue masuk berangkat malam harus hujan juga? Tapi menurut om gimana nih hujan mulu di sini nih? Ya kan kita di Bekasi dong. Ini apa gara-gara gempa mulu dong? Ya Allah alam lah, yang Allah alam lah namanya gempa itu kan. Enggak maksudnya secara ilmiahnya gitu om. Wah, om kan bukan pakarnya itu. Om nggak tahu. Yang jelas mah. Kan om serba tahu. Ntar salah ngomong lagi, om kan lagi nggak sehat. Pikirannya kan lagi ini. Kalau palanya pusing, saya punya obatnya om. Apa? Pantogin. Oh nggak mau, sakit gua. Sakit nggak mau. Cepet sembuh. Kalau dipantokinnya sama teh, nah lu mau? Pakai H ya? Awas. Teh, nah itu mau gua. Kalau dicepetin. Jadi gitu saat apa?
berarti air hujan adalah air Ya. buat penyembuh, tapi Ya. dia harus diendepin dulu ya. Jadi Ya. kita air hujan langsung minum gitu malah penyakit, tapi gimana? Ya, gue nggak tahu itu. Gue cuma dikasih tahu gitu. Om ngajinya gimana sih? Om setengah-setengah tanya aja tuh sama Pak Ustadz. Pak Ustadz nih kalau misalnya air hujan saya langsung minum nih, ada yang pakai gelas tidak teguk gimana? Bisa sembuh gak? Kan gue gitu waktu gue masih remaja. Sekarang kan gue udah tua nih. Kemarin pas gue pulang ke kampung mudik ya, gue cari ustadz gue nggak ada, nggak tahu ada di mana kan. Gue pengen nanya lagi gitu. Caranya gimana? Iya, gitu. Nah sekarang kita nanggepinnya gimana nih yang masalah gempa, ya kan? Apalagi sekarang mah ada gempa, ada. Ini hampir setiap hari kita ngeliat di handphone itu. Di sini gempa, sana gempa ya. Ini gimana nih? Ya kalau Omah cuma nggak setuju begini. Saat ada yang bilang, wah ada gempa, ada bencana alam, mau azab lo. Oh, mulutnya yang ngomong itu yang azab mah. Oh gitu ya. Iya, kita pernah dengar tuh karena Azab apa itu urusannya Allah. Yang paling penting itu adalah kita melihat diri kita sendiri. Kita ini sumber azab bukan. Kalau kita bukan sumber azab, bukan berarti kita langsung menuduh orang yang sedang dilanda bencana kena azab. iya. Itu mulut nggak bisa dijaga sih. Lebih banyak kalau bisa lebih banyak istighfar ya. Iya, bantu kagak ngomongnya azab, repot. Tapi ada juga yang lagi kena bencana dibantu malah. Ya gitulah pokoknya lah, biarlah itu urusan. Yang penting mah kita kalau nggak mau bantu ya udah diem aja, doakan dari jauh. Semoga tidak terjadi bencana yang lebih besar lagi. Terus lihat diri kita sendiri, kita ini sumber bencana bukan, itu aja. Pak, ada itu Piala Dunia. Wah, iya Piala Dunia dong. Jago lo masih apa udah pulang? Jagoan saya sih udah pulang Om Dodo dari Portugal nih kan, Om Dodo jadi cadangan mulu. Ya, Kamu pegang apa dong? Saya mau pegang ini, pegang tiang gua. Udah 2 minggu pegang mulu gua. Tuh, Berdiri gitu. iya kepala gua begini-begini. Mau apa yang aja gitu. Ini ada yang tiang. Kalau apa bola, nah, gue jagoin yang menang. Gue jagoin yang menang. Gitu. Jadi yang menang, enggak gitu juga. Harus punya pilihan sebelum menjadi pemenang. Sebelum gue jelasin, gue kasih pertanyaan, gue kasih apa tebakan buat lo. Ya, kalau ada telur ayam, telur bebek atau telur apa aja, telur ya. Satu telur. Telur saya. Telur dua saya punya. Jangan, tapi Bisa di rumah ada telur dua maksudnya. Boleh. Kan ya telur juga. Kalau kita ngerebus satu telur, satu telur itu kita rebus sampai matang itu membutuhkan waktu 10 menit. Belum makan belum. Enggak, ini soalnya begitu. Jadi kalau satu telur rebus itu selama 10 menit. Kalau Om punya 10 telur, Om butuh waktu berapa menit untuk bikin dia matang? Kamu nanya, ya gampang lah. Berapa? Tetap sama. Sama gimana? Kan bareng-bareng. Pinter gak? Pinter sih. Iya, sama halnya begitu. Nanti lu nanya, Om jagoin mana bola? Ya, Om jagoin yang menang. Ya ngapain ya kalau Om jagoin? Lo menyambung. Enggak, lo jagoin apa? Itu Om Dodo, Om Ronaldo. Om Ronaldo. Kan udah kalah, kenapa lo jagoin? Lo mah ya, kayak gue jagoin tim yang menang. Tuh, gue jago Maroko, menang kan?
udah menang kan, ya udah aku jagoin itu. Itu baru emaknya rokok ya, belum bapaknya ya. Iya, Belum kakek betul. rokok, bapak rokok. Baru ngadepi emak rokok aja sudah begitu kan, ya pemain terbaik dunia. Lo sekarang ini lagi banyak apa namanya trik in, bukan trik in trik, apapun itu kebanyakan drama, kayak musim kali ya sepak bola juga banyak drama. Ada dari Kayak TV. ya iya nih Bildun sekarang mah ya nih ya, tim-tim yang sudah pada kalah nih pada pulang itu rata-rata mereka itu tim yang berpolitik semua. Itu sebenarnya yang bikin mereka itu performanya nggak bagus tuh, yang harusnya permainannya bagus jadi nggak bagus, ya kan? Ya main bola mah main bola aja, nggak usah ngampanyein ini ono. Kalau main bola itu mengkampanyekan sponsor nggak apa-apa karena yang bayar kan dia. Ini mengkampanyekan macam-macam yang namanya apalagi bete apa segala macam, apalagi itu dilarang di situ gitu kan, macam-macam. Nah itu kan bikin pemain itu nggak fokus. Oh jadi nggak, urusannya nggak bola doang deh, jadi Ya iya kayak kemarin jagoan lo kalah kan, lo udah tahu kalah lo jagoin biasa aja gitu kan, fokus aja tuh kayak Maroko kan, fokus konsisten. Makanya kan ini di Piala Dunia sekarang ini banyak pembelajaran yang bisa kita pelajari, misalnya banyak sekali. Itu. Ada bola paling ya begitu aja, nggak bola strategi Banyak. deh. Jadi apa? Ini salah satu gelaran Piala Dunia terbaik. Pertama banyak kejutan, kedua banyak hal positif yang didapat di sana. Itu banyak nilai-nilai apa namanya hal baik yang bisa didapat oleh para penonton di sana. Contohnya Tidak adanya minuman alkohol. Nggak ada. Terus kemudian tidak ada pakaian-pakaian yang seronok itu. Saat dia bukan suami istri, ya dia dilarang untuk tinggal bersama. Oh jadi sebelum masuk stadion itu dicek buku nikah dulu gitu gimana? Ya bukan di stadionnya, saat dia nginap apa segala macam kan ya, kan semua menunjukkan ID dia kan ya. Kalau dia bukan suami istri mah nggak boleh kan. Ya, di Indonesia juga begitu, Indonesia kagak. Kagak apa? Di Indonesia kan lo kemarin di hotel mana? Astagfirullahaladzim, kagak om gitu om, mau kita takut om. Gue baru nanya lo kemarin di hotel mana, lo jawabnya begitu. Kan begitu, kita kan anak benar. Udah lah. Yang jelas itu kalau Piala Dunia om ngejagoin yang menang. Nah. Mau nanya apa lagi? Piala Dunia. Lo itu, jadi kalimatnya cuma kita apa sih? Lo nanya ya? Oh bertanya-tanya. Itu memang sebenarnya bagus kalimat. Jadi orang pada kesel rasanya ngomong begitu. lo nanya nih, lo nanya. Iya, lo harus nanya daripada lo bertanya-tanya. Jadi lo kalau ada sesuatu, daripada lo bertanya-tanya, mendingan lo nanya. Itu nggak kebetulan, itu cekma itu kalau om bilang sebagai wasilah untuk menyampaikan beberapa hal yang banyak tersirat dari apa yang apa namanya yang dia lakukan. Begitu dong jadi wasilah ya. Terus gini lihat nih. Lo nanya, lo bertanya-tanya, ya bagus, lo tuh kan ngingetin. Lo daripada bertanya-tanya, lo nanya.
Kalau lu nanya, gua jawab. Nih gua kasih tahu ya. Gua jawab ya. Bagus. Karena sekarang banyak orang yang nggak ngerti, bertanya-tanya terus, tapi nggak mau nanya. Kalau Jadi so tahu. nah, oh, tambah pinter nggak lama ketemu gue sih? Mendingan lo flu terus aja lah lo, kayaknya kalau lagi meriang pinter. Itu meriang. Ada mau sembuh. Intinya om nggak mau periksa karena om nggak mau dijadikan terdakwa. Kalau nanti om ngelak bisa dijadikan tersangka. Jadi kalau ngomong terdakwa tuh kasus itu, kasus Rambo nggak kelar-kelar kan? Rambo mah banyak drama itu loh. Iya, itu. Banyak, jadi gini loh. Oh. Kita ngelihat apa sih Nggak tahu. saat ngelihat persidangan itu, kita ngelihat apa sih? Melihat inilah pengakuan atau nyari yang sebenarnya terjadi gitu. Om nggak mau lihat. Lihat aja om. Ya sekali doang, sakitnya om nggak mau lihat. Kenapa? Karena om ngelihat itu, om mendingan lihat sinetron. Sinetron ketahuan itu cerita dibikin fiksi, fiktif, ya kan fiktif, ya kan dibikin. Tapi kita menikmati itu sebagai hiburan. Kalau gue ngeliat persidangan itu, gue menikmatinya bukan sebagai hiburan, malah gue kesel ngeliatnya, gitu loh. Gue hanya suruh lihat orang berbohong doang, San. Ya sama aja kayak drama kan bohong juga. Ya kan beda, itu konteksnya kita tahu bahwa film itu bohong, tapi tetap kita tonton. Karena apa? Karena kita ingin mendapatkan hiburan dan kita larut di dalam ceritanya supaya kita ini terhibur. Kalau ada hal positifnya buat inspirasi kita. Benar. Tapi kalau yang ini meskipun fakta, kan faktanya itu kan apa namanya, tidak seperti yang dijelaskan semua di dalam persidangan itu. Jadi bohong itu. Ditanya itu jawabannya, ya kita sama aja ngeliat orang sedang berbohong. Tapi bisa nggak memang dia yang sebenarnya yang terjadi yang disampaikan juga? Karena nggak tahu juga. Iya nggak Ya tahu. kita sama-sama nggak tahu kan. Ya tapi kan kita bicara secara objektif sesuai dengan isi persidangan. Konteksnya kan begitu. Dari awal itu kan bahwa ini sudah ada tersangkanya ini, ya kan. Terus kemudian setelah itu berjalan sebagai dalam persidangan, yang ini menjadi saksi atas tersangka ini, nanti ini menjadi saksi atas tersangka ini, kan gitu. Saat dia menjadi saksi, nggak kan itu kan nggak sesuai semua, gitu loh. Yang dihubungkan dengan dia sebagai tersangka itu benar-benar sama sekali. Tapi bingung juga om. Sebenarnya banyak kasus yang lebih rumit dari ini. Cuman udah selesai. Cuman ini kok kenapa ya om ya? Ini ada apa nih om? Ya, nggak tahu Sen. Hah? Nggak tahu Sen. Intinya adalah aku nggak mau nonton aja. Selesai. Males kok. Kalau bisa nonton om, jadi kita tahu nih di Indonesia itu seperti ini. Kita kan sebagai warga Indonesia yang lebih cerdas, yang lebih smart, ya kan? Ya mungkin bisa kita tuangkan lewat sosial media. Maksudnya kita komen yang sebenarnya gitu. Itu nanti lama-lama saat dia ditanya hakim, nanti jawabannya gimana? Nggak tahu. Yang mulia nanya, yang mulia bertanya-tanya. Apa jawaban hakim? Iya, saya nanya karena saya nggak tahu, saya nanya supaya saya tidak bertanya-tanya, saya nanya. Daripada saya bertanya-tanya, saya nanya. Saya bertanya-tanya terus, makanya kemudian saya nanya. Untuk membuktikan ini benar atau salah, saya nanya. Daripada saya terus bertanya-tanya. Tapi mungkin om, ya kan kalau orang nggak jujur kan,
Ya mungkin hakim kan bisa. Orang itu alat lie detector udah mengatakan bahwa itu bohong. Gitu. Tapi ya, pertanyaannya emang alat detektor kebohongan itu tidak kuat gitu. Maksudnya nggak bisa sebagai pegangan gitu. Ya bisa untuk menentukan sebuah kesimpulan buat hakim. Hakim kan nanti yang menyimpulkan. Itu berdasarkan kesaksian, keterangan, bukti kan gitu. Nah, lie detector sebagai alat pendukung. Dia ditaruh di mana sih? Saya belum pernah Untuk lebih meyakinkan. Dia ditaruh di pala apa gimana alatnya? Dia itu naruhnya di dalam tubuhnya di black, chipnya dimasukin, kadang ditanam, lihat lagi, ditanyain. Kalau dia bohong, nyetrum dia, tuh. Kalau dia jujur, aman. Kalau mesinnya rusak, nyetrum terus. Mesinnya rusak, balik lagi, tanamin lagi yang baru. Itu. Nanya yang lain ah. Jadi nggak tahu dong. Si dua. Ini nomor sana. Apa? Ada lagi banyak. Sekarang itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berkarya, fokus dengan kita berkarya. Kita bisa bekerja itu karya. Ya, kalau kita tidak mendapatkan pekerjaan, ya kita bagaimana caranya bisa menciptakan pekerjaan. Entah kita jualan apa gitu. Ya, nggak punya modal. Ya memang salah satu dari usaha itu yang penting kan punya modal. Tapi kalau lo nggak punya modal, bisa jalan. Lo sebagai jasa penjualan aja, paham nggak? Jadi lo nggak pakai modal. Ada orang temen lo jualan nih, jualan kaos kaki, ya udah, lo bilang, gue ikut bantu jualan ya, udah, lo ambil produknya, lo jualan di tempat lain, ya kan, lo ambil keuntungan dari situ. Setelah laku setahun lagi, lo ambil aja selisihnya. Yang penting yang punya barang bisa mendapatkan untung. Jadi kalau dibutuhkan modal, uang, usaha itu 100% nggak benar. Yang penting Pak ada niat, ada kemauan. Yang penting itu kita mau melakukan gitu. Gue nggak ada motor apa segala macam, lalu bisa jalan kaki. Lo nggak usah banyak bantah. Om ini udah mengalami semua dari nol sampai set. Terus? Iya makanya. Hasilnya? Ya hasilnya. No. Ada yang nol, ada yang min. Gue dulu pernah. Iya. Gimana sih Om? Gue dulu pernah. Saya pengen ending yang cakep gitu kan. Ya ada yang cakep. Gue nggak mau cerita aja. Gitu. Ya harus diceritain, mungkin kita jadi ada motivasi. Kalau Om ceritakan banyak yang Om ceritakan itu tentang kegagalan, ya kan? Itu justru bagus. Gitu loh. Jangan yang berhasilnya doang. Gitu. Biasanya orang tuh kita kalau lihat motivasi orang yang berhasil semua omongan nih karena saya ini. Ya ini itu salah satu, ya itu benar. Cuman nggak harus begitu terus. Sekarang bicara kesuksesan terus. Padahal saat dia belum sukses, dia saat mau mencapai kesuksesan itu kan banyak gagalnya. Ya kita ya sebagian yang menjelaskan kegagalan itu. Biar apa? Biar lo saat gagal lo tidak menyerah. Oh iya. Tapi belum ada nih motivasi mungkin, jadi ceritain gagal. Makanya kayak nih dulu Om ini nggak punya apa-apa sama sekali. Ya. Baju nggak punya juga, karena nggak kayak movie. Ada. Cuma ada. Nggak, maksudnya itu pekerjaan nggak punya, duit nggak punya. Gitu. Nah, terus motor nggak punya. Terus gini. Orang doang deh. Tuh yang begini yang di lampu merah termasuk usaha Tom. Usaha juga deh. Gimana ya? Gimana ya?
Kalau itu sih. Belum makan. Pak. Jadi intinya begini, bukan hanya itu San. Semua usaha itu kategorinya saat dia ada aktivitas perjuangan yaitu usaha. Ya, itu tapi termasuk. tapi intinya adalah di dalam usaha itu ada usaha yang jujur, ada yang tidak. Contoh yang di lampu merah, yang jujur gimana? Ya karena memang dia benar-benar orang fakir, nggak punya apa-apa. Fakir itu segalanya, udah fakir harta, fakir pikiran, fakir ide, fakir iman, fakir segalanya. Paham nggak? Yang namanya fakir bukannya fakir harta. Nah, terus dia kan nggak punya ide, nggak punya kemampuan, nggak punya apa lagi, imannya juga tipis gitu kan kalau kata Pak Ustadz. Makanya dia minta-minta, karena hanya ada itu idenya dia. Jadi benar-benar fakir nih. Artinya maksud saya itu adalah ini jujur, dia nggak bohong. Monggo bisanya begini gitu loh. Apalagi yang fisiknya nggak mampu kan. Nah, tapi ada juga yang seperti itu nggak jujur, badannya kuat, pura-pura ya kan, kakinya sakit nggak bisa jalan segala macam. Hanya untuk minta-minta. Kalau itu mah bukan lagi fakir. Kalau itu orang sakit. Sakit mental itu mah, gitu mah. Tuh, gue lanjutin cerita gue nih. Yang mana ya? Yang tadi gue udah nggak punya apa-apa. Itu masih di situ. Ya kan? Gue ikut jualan ciki temen gue. Temen gue ini bos ciki dia, punya anak gue banyak. Gue ngikut dong. Dia kan nggak punya pekerja yang bantu dia nih. Dia kan kemana-mana oper bawa mobil sendirian. Gue ngikut dong, gue bantuin. Ya nurunin barang itu saat dia ngotor barang apa gitu kan. Ya udah ikut aja. Pak, udah ikut gue. Setiap di warung ciki satu mobil itu, kalau dia naruhnya di paling bawah tuh, udah tumpukan barang banyak, om harus nurunin semua tuh, ngambil ciki itu doang. Karena ngambil ciki segini doang, lalu di pojokan bawah nurunin semua, naikin lagi. Om lakuin itu ada 3 bulan. Dan itu nggak tiap hari, seminggu hanya 3 kali, paling banyak 4 kali. Dan setiap berangkat sehari itu om dibayar 50.000. Itu kan om nggak punya apa-apa. Nah setelah jalan 3 bulan, om gade motor, bukan gade, nyewa. Nyewa itu bulanan, sebulan waktu itu 250.000. Om nyewa. Bukan ngojek, ngeloperin ciki itu pakai motor itu sendiri. Ya kan? Setelah ngeloperin itu dapat sekitar 1,5 bulan, om berhenti. Om nyerah itu. Bukan terbang ciki, tekor. Bukannya tiap pulang, bukannya gua untung. Tekornya gimana maksudnya ini kan? Ya kan? Tekornya gocap. Ya enggak kan, gua jualan sendiri. Ya kan? Iya. Gua jualan sendiri. Iya, salah ngejual barang. Bukannya naruhin doang. Enggak kan, ditaruhan dijual itu. Gua tekor mulu itu 1,5 bulan berhenti gua. Gua nyari kerjaan lain. Alhamdulillah dapat lagi pekerjaan. Akhirnya gua kerja lagi. Tuh, itu sepanjang cerita gue itu gagal semua itu jangan kesan. Tapi jangan menyerah gitu, jangan menyerah. Nah sekarang itu kita itu fokus ke situ saja. Nih buat sobat omdo semuanya nih, ya apapun itu kerjaannya lah, yang penting halal. Gak usah musingin yang macem-macem. Musingin apa sih om itu? Musik apa sih om? Kan saya dulu jangan ngomong. Iya. Jangan ngomong saya. Iya. Musik apa sih om? Kamu nanya ya. Kamu tanya. Gue jawab. Nih kasih tahu ya. Pusing tahun depan katanya resesi segala macam. Lo masyarakat kecil, kita ini masyarakat kecil. Nah iya, kita ini masyarakat resesi pengertiannya apa om? Om aja juga nggak paham. Makanya om nggak musingin. Ngerti. Lah lo kagak ngerti itu resesi apa, lo pusingin. Ini mana sih? Resesi itu bukan itu orang hajatan tuh. Resesi hari Minggu.
Ya kan? Rumah resepsi, Resepsi. akad Udah nikah. ganti itu. Udah ganti. Bukan ganti. Emang itu. Ah, udahlah, gak boleh lanjutin lah. Jadi apa yang Pusing. mau Om? Ya udah, lo mau ngapain? Lo kayak gimana kerjaan lo? Hah? Kerjaan lo gimana? Ya lagi ngojek aja Om. Ini sekarang lagi nggak hujan Om. Nih gue kasih tahu. Sekali lagi, lo kan usaha ojek payung. Lo usaha ojek payung jangan pakai payung kertas. Lo kalau lagi nggak hujan begini, lo ngojek payung, ya lo pakai payung kertas, nggak apa-apa, karena kan nggak hujan. Ya kan, lo nggak hujan, lo ngojekin payung. Nah saat lo hujan, lo jangan pakai payung kertas. Lo pakai Payung kertas mah ada Om. ya yang lo pakai itu kan payung kertas. Lo nanya, Asik itu Om. Kertas dari mana? Buset, kertas sih pada lepek kan tuh. Boro-boro namanya kertas ya. dan lo kalau ngojek jangan pas hujan doang, nggak hujan juga lo harus ngojek. Kurang ini lo Gila itu panas-panas ngojek. itu para wanita yang merasa diri dia cantik, yang merasa dia kulit dia nggak mau hitam segala macem. Saat dia turun dari mobil, wah panas kata dia. Ya lo harus tanggap di situ. Lo ngojek pas hujan doang. Lagi itu ngojeknya Udah tahu tuh, sudah hujan, becek, tiada ojek tuh. Yang mau diojekin juga nggak ada saat hujan, karena mereka udah berpikir hujan, becek, nggak ada ojek, mendingan gua kemana-mana tuh. Makanya usaha lu sepi, mau kurang kreatif sih. Gue minum obat-obat tradisional semua. Mau minta doa, semoga Om cepat sehat ya. Ya, Udah 2 minggu mau 3 minggu nih. Masya Allah. Mudah-mudahan lahir. Ya. Teman gue itu lahiran. Iya. Sekarang sekarang ya udah begini aja, mau ngapain. Udah, sekali lagi adalah kita fokus berkarya, ya kan ya. Oh siap. Berkarya, jangan jangan mudah putus asa, ya jangan lelah untuk belajar. Tuh. Jadi orang yang bisa menghadapi zaman itu orang yang mau selalu belajar sepanjang zaman. Saat Om udah tua begini, kalau Om nggak belajar tentang media sosial, platform digital, ya Om akan ketinggalan, akan tergilas oleh zaman. Gitu. Kita sudah tua harus mau. Sama lo masih muda. Berarti main tok juga loh. Enggak, kalau itu ya kita sesuai. Kalau platform itu kita sesuaikan dengan karakter kita. Gitu loh. Iya. Ya orang tua apa nggak boleh main tok ya boleh, main apa aja boleh, tapi disesuaikan dengan karakter. Kalau karakternya Om nggak di situ, ngapain Om paksain? Itu yang paling penting. Saat lo main Yusuf, ya karakter lo itu bisa di situ. Ya udah lo jalanin, lo fokus di situ. Sekarang banyak platform digital untuk kita bisa berkarya. Kalau nyamannya digital loh. Ya, itu yang paling penting ya. Oke, selamat bekerja, selamat berkarya ya. Kita hadapi zaman, kita hadapi masa depan, jangan dengan penuh kekhawatiran ya. Kita hadapi dengan rasa optimis. Yang penting kita ini ada usaha. Jangan selalu bilang biarin orang mencibir, biarin orang nyinyir, akan indah pada waktunya. Indah dari mana? Kalau nggak ngelakuin apa-apa, indah pada waktunya. Kalau lo punya impian, lo udah kerjakan, lo udah ikhtiarkan, lo udah usahakan, lo udah doakan, lo udah perjuangkan, itu baru lo boleh bikin kalimat itu. Lo nggak ngapa-ngapain, ya? Paham? Paham. Udah, lo pulang. Udah, lo pulang sono, pusing ngomongin lo.
Jadi saya terima kasih sudah dapat kehadiran dari Om Bro yang menurut saya ada manfaatnya juga dan ada yang kurang masuk juga bagi saya. Memang Om hari ini kelihatan ganteng Om, walaupun lagi pilek Om. Om, kalau masalah ganteng, ya lo ini mungkin orang yang ke 1.000.001 yang mengatakan itu pada Om. Yang 1 juta orang mengatakan tidak begitu. Jadi orang 1.000.001 yang mengatakan begitu ke Om. Iya. Dan 1 juta sebelumnya itu mengatakannya Om ini jelek. Jadi lo beda sendiri. Jadi cuma saya doang gitu. Lo doang. Enggak, maksudnya kalau Om ganteng saya dengan gocap atau Om? Enggak kurang. Om, Enggak kurang. kurang sebenarnya Om. Beneran. Beneran Om. Beneran. Beneran. Lu ngapain Om? Lama amat. Alhamdulillah Om. Alhamdulillah Om. Om Do emang cakep. Oke, saya pamit dulu Om ya. Nggak usah dibalikin. Pusing. Alhamdulillah. dibalikin. Alhamdulillah. Om Do, Nggak usah dibalikin ke Panjang gua. umur. Nggak usah dibalikin ke Om. Terus Ntar kalau sudah ada lo kasihin ke anak gue aja, karena itu tadi Om dapat dari anak gue minjem. Ya. Kan langsung balikin ke dia, jangan ke Om. Oke, Om hanya ini aja, lo kan nggak berani sama anak gue. pamit dulu. Saya pamit dulu. Eh? Pamit dulu dah. Beneran, Takut